Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar yang namanya SKI, yaitu Sejarah dan Kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidini ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang dinasti Umayyah. Mulai dari lahirnya, munculnya dinasti Umayyah hingga kehancurannya. Tapi poin pertama kita akan pelajari pada hari ini yaitu adalah lahirnya dinasti Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin. Oke, mari kita simak. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa arti dari dinasti. Jadi dinasti adalah keturunan. Jadi kalau kita menggabungkan dinasti Umayyah berarti keturunan Umayyah. Jadi dinasti Umayyah adalah pemerintahan yang dipimpin oleh keturunan Umayyah. Ini adalah peta perpolitikan dinasti Umayyah. Kita boleh lihat warna merah itu menunjukkan wilayah kontrol dari dinasti Umayyah. Sedangkan biru adalah wilayah kontrol Rasulullah sebelumnya. Jadi wilayah pusat dinasti Umayyah itu berada di kota Damaskus. Sekarang menjadi ibu kota negara Suriah. Sebelumnya wilayah kekuasaan Islam itu berada di Mekah dan Madinah. Lalu dipindahkan oleh dinasti Umayyah ke Damaskus dengan beberapa pertimbangan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal terbunuh, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan dibayat. Akan tetapi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak yang menentangnya. Karena atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan yang tak pernah diusut dan diadili. Salah satunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Pernah ditanya, "Wahai Muawiyah bin Abi Sufyan, apa engkau mau menentang?" Lalu Muawiyah menjawab, "Aku tidak menentang, tapi saya ingin keadilan atas terbunuhnya paman saya, yaitu Utsman bin Affan." Maka Muawiyah menuntut untuk pembunuh agar diqisas sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi dengan segala pertimbangan Ali bin Abi Thalib yang memikirkan faedah dan mudaratnya atas segala kerusakan yang akan terjadi bila terlaksananya itu, maka pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib kasus itu tidak pernah dilanjutkan. Dengan terjadinya itu, Muawiyah bin Abi Sufyan menentang dengan tegas, dan disitulah terjadi yang namanya perang Siffin, perang saudara antara sesama Muslim, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Thalib. Di saat perang berlangsung, perang yang begitu dahsyat antara kaum muslimin, maka salah satu pasukan Muawiyah yang terdesak mengangkat dan menusukkan di atas tombaknya Al-Quran sebagai simbol perdamaian, simbol arbitrase, yaitu perjanjian damai. Maka dilakukanlah perjanjian perdamaian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Di dalam perjanjian ini ada sistem politik yang berlangsung. Dua
dari pihak mengumumkan dan bermusyawarah atas segala hasil perdamaian. Dari pihak Ali, Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan dengan adanya arbitrase ini, perjanjian ini, maka saya mencopot Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dan naiklah Amr bin As mengumumkan, dia mengatakan, kalian telah mendengar sendiri Abu Musa Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa Al-Asy'ari. Yang demikian, dan mulai saat ini juga saya menyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan yang lebih berhak menggantinya. Maka terjadilah arbitrase yang sebenarnya banyak orang yang menentangnya. Salah satunya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib yang dinamakan kelompok Syiah, dan orang-orang yang menentang Ali terhadap arbitrasenya, yaitu golongan Khawarij. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah. Perang berawal dari perang saudara satu, yaitu fitnah pertama setelah terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Umat Islam mengalami perang saudara yang memperebutkan kepemimpinan yang utamanya melibatkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah pembunuhan Ali pada 661 dan mundurnya penerusnya Hasan bin Ali pada tahun yang sama, maka Muawiyah menjadi penguasa tunggal umat Islam. Maka disinilah awal mula Muawiyah memimpin sebagai khalifah. Orang-orang dalam sejarah mencatat bahwa Muawiyah lah pendiri dinasti Umayyah. Lalu setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, dan berjalan beberapa tahun. Begitulah sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Berawal dari suatu perpecahan, lalu terjadi perang, terjadi administrasi, perjanjian perdamaian, perpolitikan, lalu naiklah Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah menjadi khalifah menggantikan Ali bin Abi Thalib. Oke, sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.